Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Emilia, dari jurusan Desain Komunikasi Visual, kelas 23002. Di sini akan membahas tentang estetika dan sejarah. Yuk, mari kita perhatikan lebih dalam lagi, dan tentu aja, bareng aku, Anastasia Emilia. Tenang aja, kita nggak bakal bahas materi dengan gaya yang ngebosenin kok. Justru sekarang kita akan masuk ke bagian yang seru, menarik, dan pastinya penuh warna. Karena di balik setiap karya seni yang kita lihat, ternyata ada cerita, makna, dan filosofi yang kadang nggak kita sangka-sangka. So, siapin mata, hati, dan rasa penasaran kamu. Karena kita bakal mulai perjalanan ke dunia estetika yang bukan cuma cantik dilihat, tapi juga dalam banget maknanya. Let's go! Saya akan menganalisis 4 objek dengan teori estetika menurut Edmund dan Burke Feldman, yaitu melalui 4 tahapan, yaitu deskripsi, tahap analisis, tahap interpretasi, dan yang terakhir ada juga tahap penilaian, yang sudah dipelajarin di kelas sebelumnya. Yang pertama, ada estetika barat, Wanderer Above the Sea of Fog, karya dari Caspar David Friedrich. Ayo kita analisa karyanya. Wanderer Above the Sea of Fog, karya Caspar David Friedrich, ini menampilkan konsep sublime, yaitu keindahan yang membangkitkan rasa kagum sekaligus gentar terhadap alam yang agung. Lukisan ini menggambarkan seorang pria berdiri di puncak tebing memandang lautan kabut yang misterius, mencerminkan pencarian makna hidup dan posisi manusia di hadapan alam semesta. Penggunaan kontras terang dan gelap serta komposisi yang mengarahkan pandangan ke kejauhan menambah kesan emosional dan reflektif. Melalui gaya romantisisme, karya ini tidak hanya menyentuh secara visual, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual dan eksistensial yang mendalam. Yang kedua, kita beralih ke wilayah yang dikenal dengan kebijaksanaannya, ketenangannya, dan pandangan hidup yang penuh keseimbangan, yaitu estetika timur. Nah, di bagian ini, kita akan membahas karya legendaris dari seorang seniman Tiongkok bernama Zhang Zeduan. Penasaran nggak sih? Karya macam apa yang bisa bertahan ratusan tahun dan masih dikagumi sampai sekarang? Jangan dibayangin lukisan ukuran kecil yang dipajang di ruang tamu ya. Karena karya ini adalah lukisan panjang banget, seperti komik tanpa panel, berjudul Along the River During the Qingming Festival. Bayangin aja, satu lukisan yang bisa menceritakan keseluruhan suasana kota di masa lampau, lengkap dengan jembatan, pedagang, warga, sampai detail-detail kecil seperti gerobak dan kapal. Tapi, ini bukan cuma tentang keramaian pasar atau keindahan arsitektur tradisional. Zhang Zeduan menggambarkan lebih dari itu. Ia menangkap harmoni antara manusia dan alam, antara kesibukan dan ketenangan, antara kota dan desa, semua dalam satu alur visual yang terus mengalir. Disinilah letak estetika timur, bukan hanya soal indah secara visual, tapi bagaimana setiap elemen punya posisi, makna, dan berjalan dalam keseimbangan sempurna. Jadi, ayo kita cermati lebih dalam lagi, dan coba rasakan filosofi hidup timur yang mengalir lewat tiap guratan tinta dalam karya luar biasa ini. Estetika timur. Kalau kita dengar istilah ini, pasti langsung terbayang hal-hal yang damai, tenang, dan penuh filosofi, ya? Nah, salah satu contoh terbaiknya bisa kita lihat dalam karya luar biasa berjudul Along the River During the Qingming Festival karya Zhang Zeduan. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar lukisan biasa. Ini seperti panorama kehidupan, zaman dinasti Song yang dibentangkan dalam bentuk gulungan panjang, lengkap dengan detail kota, desa, sungai, jembatan, hingga orang-orang yang sibuk beraktivitas. Bisa dibilang ini seperti Instagram Story zaman dulu, tapi dalam satu gambar besar yang penuh makna. Uniknya, meski menggambarkan keramaian, suasana lukisan ini tetap terasa damai dan teratur. Kenapa? Karena di balik visualnya yang padat, terkandung nilai-nilai Konfusianisme seperti keteraturan sosial dan peran individu dalam masyarakat, serta filosofi Taoisme yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam. Semua tertuang dalam sapuan tinta yang halus, warna yang lembut, dan komposisi yang sangat seimbang. Nggak ada yang mendominasi, semuanya pas porsinya. Ini bukan cuma lukisan, tapi semacam cermin dari cara pandang hidup timur, bahwa keindahan sejati ada pada keseimbangan, kesederhanaan, dan keharmonisan. Jadi meski tanpa warna mencolok atau teknik modern, karya ini bisa bikin kita betah lama-lama memandangi dan merenungi isi dunia di masa lalu. Seru,
kan? Setelah kita diajak menyusuri suasana damai dan teratur khas Tiongkok dalam karya Along the River during the Qingming Festival, yang penuh nilai harmoni dan filosofi hidup timur seperti Konfusianisme dan Taoisme, sekarang saatnya kita pulang-pulang ke rumah sendiri, ke tanah air kita tercinta, Indonesia. Tapi jangan buru-buru ngelipet laptop atau ngecek GoFood dulu ya, karena kita masih punya satu kekayaan budaya yang luar biasa indah dan bermakna untuk dibahas. Sesuatu yang bukan hanya bisa kita lihat di museum, tapi juga sering kita temui di lemari orang tua, di acara resmi, bahkan di tren fashion modern. Yes, kita akan masuk ke dunia batik. Tapi bukan batik sembarangan. Kita akan bahas motif parang rusak. Salah satu motif tertua, tertinggi nilai simboliknya, dan paling kaya makna di antara ratusan bahkan ribuan motif batik lainnya. Dari bentuk S, yang terus mengalir secara diagonal. Motif ini bercerita tentang perjuangan hidup yang tak pernah berhenti, tentang semangat pantang menyerah, dan juga tentang keanggunan yang tetap membumi. Jadi jangan anggap batik itu cuma kain batik buat acara nikahan, karena di balik motif parang rusak, tersimpan filosofi mendalam yang bikin kita semakin bangga jadi bagian dari budaya Nusantara. Sekarang kita masuk ke babak yang paling akrab di hati kita, estetika Nusantara. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke Tiongkok, sekarang waktunya mudik ke rumah sendiri. Dan gak ada yang lebih ikonik dari warisan visual budaya kita selain batik. Tapi tunggu dulu, kita nggak bahas sembarang batik, melainkan salah satu motif paling legendaris dan syarat filosofi, parang rusak. Dari namanya aja udah terdengar, garang. Tapi ternyata maknanya dalam banget, loh. Motif ini punya bentuk dasar seperti huruf S, yang berulang secara diagonal. Nggak cuma sekadar ornamen keren, tapi melambangkan gelombang laut yang terus bergerak tanpa henti. Artinya, ini adalah simbol semangat, kekuatan, dan ketekunan dalam menghadapi arus kehidupan yang kadang tenang, kadang deras. Estetika Nusantara dalam motif ini muncul dari perpaduan antara pola yang tertata rapi, warna-warna alami seperti sogan dan biru tua, serta filosofi yang membumi tapi sangat mendalam. Parang rusak dulunya bahkan hanya boleh dikenakan oleh bangsawan dan raja, saking sakral dan tingginya nilai simboliknya. Tapi sekarang, semua orang bisa ikut bangga mengenakannya. Jadi, bisa dibilang, batik ini bukan hanya kain cantik untuk acara formal, tapi juga lembaran budaya yang menyimpan semangat perjuangan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan wawasan dan baru kebijaksanaan dan orang kita Jawa semua lebih menghargai keindahan seni kan? Dari berbagai budaya. Dari motif sederhana, terima kasih banyak ternyata atas bisa lahir makna luar biasa yang dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Aku, Anastasia Emilia, pamit dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya.